saya waktu itu sudah senior manager di Excel. Gajinya dinaikin 10 kali lipat. Alhamdulillah ternyata, tapi Allah berencana lain. Allah. Ternyata alhamdulillah taubatan nasuhannya di situ. Allah. Waktu dapat kerjaan itu dengan nikmat dunia itu sebenarnya kombinasi yang sangat berbahaya, Ustadz. Jauh dari agama terus megang uang. Alhamdulillah Allah tuh memberikan memberikan syakawah ke saya, kesengsaraan. Saya jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita menyadari bahwa semua yang menjalani kehidupan di era ini yang kita rasakan dan kita lihat bahwa segala sesuatu mengalami perubahan yang sedemikian luar biasanya, sedemikian dahsyatnya. Bahkan kemarin-kemarin sesuatu yang menjadi sebuah ikon yang menjadi rujukan bagi seluruh umat manusia terkait dengan budaya, tren dan lain sebagainya, tiba-tiba dengan mudah berpindah ke negeri yang lain. Bagaimana ketika ke barat-baratan, tiba-tiba muncul Korea ke timur-timuran. Dan terus demikian, terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Dan perubahan-perubahan ini ada perubahan-perubahan yang mengarah kepada kebaikan, dan tidak sedikit perubahan-perubahan yang mengarah kepada keburukan. Namun yang pasti, ikhwah fillah, ketika seseorang ingin berubah untuk menjadi lebih baik, maka di samping dia harus memperbaiki niatnya, memperbaiki ikhtiarnya, memperbaiki tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti adalah dia harus memiliki ilmu yang sebenarnya, yang semestinya untuk mencakapkan dirinya supaya dia tahu perubahan yang seperti apa yang harus dia lakukan. Dan perubahan itu pasti terjadi kepada hal yang lebih baik ketika seseorang itu menginginkan kebaikan. Karena memang jika kita mengharapkan perbaikan dalam sebuah negeri, suatu masyarakat, yang harus berubah adalah setiap individu yang ada di sana. Inilah sunnatullah yang Allah tetapkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai merekanya sendiri mau merubah kondisi diri mereka. Apa konteksnya kita memulai dengan ini? Karena pada kesempatan ini alhamdulillah barakallahu fikum, saat ini ana bersamaan dengan seorang tamu yang sangat luar biasa, Coach Daru Dewayanto, hafizahullah. Barakallahu fikum Coach Daru. Barakallahu. Masyaallah. Beliau adalah CEO dari Hijrah Coach. Dan Hijrah Coach ini Masya Allah, beliau telah mengcoachingi sejumlah perusahaan BUMN banyak. Coach, apa saja Coach BUMN yang menjadi klien antum? BUMN kelas A, Telkom, Pertamina, Ustadz. Masya Allah. Lembaga pemerintah seperti BPJS Kesehatan, Masya Allah. terus Bulog, Ustadz, iya. Kementerian juga, Ustadz. Beberapa dan kementerian. Multinational company juga seperti Shell, Excel. Jadi luar biasa. Beliau juga guru ana, yang saat ini ana sedang proses mengambil sertifikasi coach dari beliau. Jazakallahu khairan atas sharingan yang telah beliau sampaikan kepada kami, ana dan juga teman-teman yang lainnya. Nah, di sini saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, di balik nama Hijrah Coach ternyata ada sebuah kisah hijrah yang luar biasa. Di balik perjalanan umrah yang dilakukan oleh Coach Daru Dewayanto, dan mungkin bahkan teman-teman yang menjadi partner beliau, klien beliau, murid-murid beliau di sejumlah batch yang ada dari pelatihan dari Hijrah Coach belum pernah dengar cerita tentang ini. Benar Coach ya? Mungkin belum pernah tahu. Iya, Ustaz. Nah, di sini kita akan mengeksplor dan mendengar sharing dari Coach Daru terkait dengan perjalanan umrah beliau. Bagaimana Coach Daru? Barakallahu fi. Barakallahu Ustaz. Nah. Ya, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah di kesempatan ini bersyukur Ustaz ya bisa bersama antum. Barakallahu. Dan sebenarnya kenal Ustaz sudah cukup lama. Ana ingat dulu pertama kali ana duduk bersama antum itu waktu daurah di Puncak Ustaz. Iya. Masya Allah. Ana duduk di situ 2 hari Ustaz bersama antum. Ternyata juga kawan ana, kawan SMP, berpartner dengan Ustaz. Iya, benar. Saya nyambung Ustaz. Alhamdulillah kita saat ini kami fokus di mengembangkan Hijrah Coach Ustadz udah 15 tahun dari tahun 2011. Masya Allah. Dan memang perjalanan Hijrah Coach
berawal dari proses hijrah Ana secara spiritual. Allahu Akbar. Jadi dulu Ana sebelum hijrah coach, Ana berkarir di telekomunikasi, Ustaz. Sekitar hampir 20 tahun. 20 tahun. Di Indonesia dan di beberapa negara. Terakhir Ana jadi ekspatriat tuh di Qatar. Di Qatar. Sempat di beberapa negara juga, tapi setelah itu Ana jadi expatriate post Ana terakhir di Qatar. Dulu namanya Qatar Telekom, Ustaz. Qatar Telekom. Sekarang Uridu yang punya Indosat. Oke. Jadi dulu waktu Ana dibajak oleh Qatar, sebelum Qatar di Excel, di Excelcomindo, Ana megang bertanggung jawab di beberapa produk seperti, dan memang produk-produk itu lebih ke broadband, lebih ke teknologi. Akhirnya dengan kompetensi itu Qatar Telkom nih tertarik. Jadi kita alhamdulillah dibajak dibawa ke Qatar. Masya Allah. Dan alhamdulillah salah satu portfolio Ana sebelum Ana resign memfiber optikan seluruh negara, Ustadz. Jadi total proyeknya itu $600 juta yang kita kelola di Qatar tuh. Di Qatar, Ustaz. Satu negara kita ini, Ustaz. Negara. Dan Qatar dulu memang negara Arab yang paling kaya. Salah satu yang terkaya di dunia juga. GDP-nya terbesar di dunia, Ustaz. Itu kenapa mereka berani bajak profesional dari negara manapun, dari Amerika, dari Eropa, dari Australia, dari negara-negara barat, Ustaz. Luar biasa. Dan mereka berani bayar mahal, alhamdulillah. Mereka bajak profesional itu, ya alhamdulillah saya syukuri sebagai nikmat dunia saat itu, Ustaz. Saya waktu itu sudah senior manager di Excel. Gajinya dinaikin 10 kali lipat. 10 kali lipat. Dan nggak ada pajak, Ustaz. Nggak ada pajak. Jadi antum diberi tawaran yang tidak bisa ditolak nih, Coach. Alhamdulillah. Apalagi saat itu masih sangat mengejar karir di korporasi. Alhamdulillah Qatar itu berambisi jadi 30 besar, Qatar Telkom ya, 30 besar perusahaan telekomunikasi di dunia. Dan sekarang mungkin tercapai karena footprintnya, termasuk di Indonesia, mereka cukup besar. Alhamdulillah ternyata, tapi Allah berencana lain. Ternyata alhamdulillah taubatan nasuhannya di situ. Allahu Akbar. Antum mengejar dunia, antum dapat akhirat insyaallah dan dunia. Insyaallah, Ustaz, insyaallah. Jadi alhamdulillah kalau Ustaz tadi menyampaikan hijrah, ya alhamdulillah. Hijrahnya mulai dari situ, Ustaz. Insyaallah. Bagaimana ceritanya itu, Coach? Jadi dulu waktu dapat kerjaan itu dengan nikmat dunia itu sebenarnya kombinasi yang sangat berbahaya, Ustadz. Jauh dari agama terus megang uang. Itu kombinasi yang sangat berbahaya. Jadi singkat kata memang sempat sangat jauh dari agama. Namun ternyata ya alhamdulillah Allah tuh memberikan memberikan syakawah ke saya, kesengsaraan. Saya jadi dikasih dunia tapi malah sengsara, nggak bahagia. Nah, menarik, Ustadz. Jadi saya yang lagi seperti itu, suatu saat, Ustadz, saya ingat sekali itu 10 Zulhijjah. Kalau tahun Masehinya di tahun 2009, Ustadz. 2009. Saya yang dalam kondisi mencari sebenarnya, Ustadz. Jadi saat itu mencari kira-kira kok bisa ya kita kok nggak bahagia padahal duit banyak. Ya punya walaupun nggak banyak banget juga, Ustadz, tapi sangat lebih gitu daripada sebelumnya. Namun kayak kosong, terus malah minum obat depresi, Ustadz. Mencarinya sesuatu yang memang, jadi saat itu di Qatar itu, Ustadz, kalau Jumatan hanya ada satu, zaman saya di sana, cuma ada satu masjid yang berbahasa Inggris, karena sisanya bahasa Arab. Kalau Jumatan, dan yang rutin di situ Syekh Bilal Philips, Dr. Bilal Philips, founder dan chancellor-nya
IOU, Yeah. International Open University, sekarang dulu namanya Islamic Online University. Jadi kok dengerin Dr. Bilal Philips ada yang berbeda dibandingkan waktu saya di Indonesia. Waktu itu saya belum kenal manhaj sunnah, Ustaz. Yeah. Waktu dengar Dr. Bilal Philips kok tertarik ya. Tapi Beliau stay itu Qatar ya? beliau base-nya di Qatar. Oh, base di Qatar. Jadi Dr. Bilal Philips itu warga negara kehormatan di Qatar. Jadi dikasih kewarganegaraan. Mungkin belum kewarganegaraan ya, tapi visa permanen yang cukup panjang oleh pemerintah Qatar sebagai dai. Masya Allah. Nah, dari situ sebenarnya mulai muncul kenikmatan dakwah sunnah, Ustaz. Masya Allah. Nah, tapi yang paling jadi titik balik, jadi cerita itu masih panjang, masih belum saya follow up. Ya. Namun yang menarik adalah suatu saat saya itu saya baru cerita ini memang ke orang itu belum lama. Jadi saya tidak dari awal. Jadi setelah saya 10 tahun hijrah baru saya bicara. Bahkan ke istri saya nggak menyampaikan story-nya. Nah, jadi apa yang terjadi saat itu 9 Zulhijjah tahun 2009 saya nggak tahu kenapa pengen nonton live Arafah di TV. Jadi kan TV itu ada live. Iya, Saya tahu-tahu pengen nonton itu, pengen lihat. Dan di situ saya ngelihat orang pakai ihram, laki-laki perempuan pakai ihram, kepanasan, berdoa sampai nangis. Terus saya kayak kalau orang Jawa Timur istilahnya itu kesamber beledek, Ustaz. Masya Allah. Sambar petir. Saya pengen seperti itu. Masya Saya pengen seperti itu. Saya pengen doa sampai nangis. Iya. Karena saya belum pernah, Ustaz. Doa sampai nangis itu belum pernah. Allah. Kok kayaknya nikmat banget ya? Padahal kan dia tersiksa tuh, Ustaz. Iya. Wujudnya tersiksa, kepanasan, di tengah hari Terik yang seperti itu. Jadi itu lagi summer di situ. Pakai baju ihram. Nggak nyaman pasti. Iya. Tapi saya kepengen, Ustaz, ngelihat seperti mereka. Saya pengen seperti mereka. Masya Allah. Doa sampai nangis. Karena saya belum pernah. Apa ini? Gitu. Terus saya nggak berani bilang ke siapapun saat itu. Yang saya lakukan adalah setelah itu besoknya, Ustaz, saya bilang ke istri saya, yuk kita umroh yuk. Padahal, Ustaz, itu kan saya sudah mungkin 2 tahun ada di Qatar ya. Istri saya selalu mengajak umroh. Kan udah dekat, Ustaz, dari Qatar udah deket banget, Ustaz. Bahkan bisa lewat darat, nyetir sendiri bisa. Saya nggak pernah mau. 2 tahun di sana? Iya, nggak umroh 2 tahun saya nggak sama sekali nggak pernah. Karena ada ketakutan, resistensi, saya merasa sangat banyak dosa gitu yang tidak pantas dan lain sebagainya, alasan-alasan itu. Nah, lalu alhamdulillah kita targetkan untuk umroh. Nah, ternyata proses menuju umroh itu kalau dari Qatar, Ustaz, itu nggak seperti di Indonesia yang semua beres. Ada yang ngurusin dan itu mulai dari mutawifnya ada, yang ngawal ibadah ada, semuanya. Di sana kita harus benar-benar belajar sendiri, Ustaz. Jadi menuju ke umroh, manasiknya tuh serius, Ustaz. Manasiknya 10 sesi. 10 sesi, Ustaz. 10 sesi dan itu seperti training. Maksudnya bukan training yang modern ya, Ustaz, tapi daurah lah, daurah. Dan di situ ada juga kita belajar sirah, yang itu dalam proses itu aja saya sudah ada proses sedikit perubahan. Nah, kalau mau umroh kan saya berarti harus benerin sholat saya nih. Saya mulai benerin sholat. Lalu nah dari situ sebenarnya proses hijrah itu sudah dimulai menuju ke umroh. Saya mempersiapkan diri, Ustaz. Itu kelas offline, Coach? Offline, Ustaz, dari Qatar. Jadi saya ikut hajinya umrohnya dari Qatar. Dari Qatar. Dan saat itu memang saya memilih untuk naik bis, Ustaz. Jadi naik darat, Ustaz. Nah, di situ ya udah sendiri-sendiri. Setelah datang ngurus sendiri, makanya harus belajar sendiri. Nah, jadi setelah pas saat perjalanan umrohnya itu sampai di sana, alhamdulillah ya itu terjadilah sensasi yang luar biasa lah, fenomena yang saya rasain
saya bisa nangis Ustaz di sana, saya bisa ya minta ampun. Ya itu titiknya ya, tapi sebenarnya menuju ke sana sudah ada banyak perubahan. Nah alhamdulillah Ustaz, pulang dari umroh, saya bilang ke istri saya, yuk kita haji. Oh, Kita haji. Karena kalau dari Qatar gampang Ustaz, lebih mudah. langsung berangkat. Direct. Jadi kita jadi itu tahun 2010 Ustaz, kita daftar hajinya juga 2010. Kan 2009 nih. Iya. Itu kalau nggak salah di 9 Zulhijjah itu sekitar bulan November Ustaz. Lalu kita niatkan untuk haji. Alhamdulillah tahun 2010-nya kepanggil langsung. Masya Allah. Dan alhamdulillah yang mendampingi kami haji Dr. Bilal Philips langsung. Allahu Akbar. Jadi kami Masya alhamdulillah Allah. dari situ semakin dekat setelah Dengan Abu Aminah Bilal Philips ya. setelah haji kita support IOU. Alhamdulillah kita juga yang memfasilitasi datang ke Indonesia. IOU untuk Ya. Indonesia. Ya. Termasuk antum perwakilan di Indonesia, Coach. Saya mungkin tidak official, tidak pernah official saat saya mendampingi beliau saja. Jadi kita sempat membantu beliau untuk beberapa daurah, terus mengenalkan dengan beberapa lembaga juga. Keren Coach, Masya Allah. Dari situ antum kenal dengan Abu Amin, dengan Bilal Philips. Nah, bicara umrah tadi. Ya, Ustaz. Ketika antum melakukan perjalanan umrah itu secara mandiri artinya? Seperti mandiri begitu? Seperti mandiri Ustadz, walaupun tiketnya ada yang ngurusin, Ya, tiket hotel. bisnya ya, hotel ada yang ngurusin, tapi sebenarnya di sananya udah sendiri Ustadz. Sudah sendiri, Nggak ya? ada mutawif Ustadz sama Nggak sekali. ada mutawif. Nggak ada Ustadz. Jadi inisiatif antum dengan istri, ayo kita sekarang sudah masuk Makkah nih, Iya. maka kita akan memulai perjalanan umrah kita. Tawaf, sa'i, Iya Ustadz. tahallul, Iya. personal. Sendiri Ustadz. Makanya harus belajar kan? Harus belajar, bawa contekan banyak Ustadz. Luar biasa. Dan waktu itu sebenarnya satu base itu isinya orang Indonesia semua Ustadz. Oke. Yang diurus oleh jadi banyak Ustadz dari Indonesia yang di Qatar, banyak yang menjadi muazin gitu ya Ustadz ya. Nah, beliau itu ada satu Ustadz yang memang sering mengurusi perjalanan umroh. Iya. Tapi tidak sampai Membimbing. lengkap, tidak sampai membimbing Ustadz. Iya. Diurusin booking bis Iya. dan booking hotel. Sudah itu aja. Udah cukup itu aja. Cukup itu aja, Ustadz. Jadi saya ingat sekali Ustadz, karena tidak ada yang ngurus, kita akhirnya berusaha sama teman. Jadi berdua, dua keluarga. Anak saya masih satu. Iya. Jadi gantian Ustadz. Istri nunggu dulu karena ada anak yang masih kecil. Iya. Nungguin anak. Terus saya tawaf dulu. Iya. Terus setelah itu saya gantian nungguin anak di situ, takut rewel dan ganggu orang lain. Jadi Iya. anak gak diajak tawaf, Tawaf, Ustadz. ya. Tapi setelah umroh selesai, tawaf yang sunnah anak diajak. Tapi bergantian, jadi harus seperti itu. Kalau untuk sa'i sudah bisa bersama. Sudah bisa bersama Ustadz, ya. Ya, tawafnya saja. Untuk Tawafnya khawatir saja. karena terlalu berdesakan. Iya Ustadz. Saat itu takut berdesakan dan saat itu pas hujan. Oh, pas Alhamdulillah. hujan? Iya Ustadz. Allah. Insya Allah. Berapa hari perjalanan kali itu? Kali itu seminggu Ustadz. Seminggu. Ya, 1 minggu. Dan jadi benar-benar bis di drop di sini, kalian itu hotelnya urus sendiri. Nanti bis di sini menuju ke Madinah. Kalian naik sendiri bisnya, nanti di dropnya di hotel di Madinah. Dia seperti itu. Merasa sendiri. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sampai sekarang sudah berapa kali umrah, Coach? Alhamdulillah sudah beberapa kali Ustadz. Jadi alhamdulillah setelah membangun hijrah Coach, sempat beberapa kali diminta untuk jadi coach. Jadi ada ustadznya juga, ada coachnya juga Ustadz. Di perjalanan Di umrah? perjalanan umrah Ustadz, ya. Allah. Terakhir alhamdulillah kita buat konsep dari Qatar, jadi umroh dulu Ustadz, Ya. lalu kita coaching di Turki Ustadz. Oh. Jadi umroh terus ke Turki, Ya. itu ada coachingnya, ada kajiannya Ustadz, Keren. dan kita sebenarnya nanti mudah-mudahan kita bisa diskusi juga Ustadz, sambil sertifikasi, sambil umroh, sambil Turki, itu menarik juga, Sertifikasi Ustadz. coaching gitu ya? Iya Ustadz. Dahsyat nih. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebenarnya itu konsep yang sudah kita lakukan sejak alhamdulillah waktu beberapa tahun setelah ada di Indonesia membangun Hijrah Coach tahun 2012 itu kita dipercaya beberapa travel untuk ngawal, tapi bukan sebagai ustadz, sebagai coach. Sebagai coach. Ustadznya ada juga, ustadznya tentu saja dengan memberikan pembekalan syar'i, dan tapi ada juga coachingnya. Coaching menyampaikan itu. Nah terakhir itu kita setelah umroh ke Turki yang
Ya mungkin Akbar. Umrah dulu ke Turki dulu. saat itu umroh dulu Ustaz. Umrah dulu ya. Iya. Kebalik itu seharusnya. Ke baris maksudnya Turki dulu Ustaz. Turki dulu ya. Iya, iya. Aneh-aneh dulu. Iya. Nanti dengan Ustaz mungkin. Iya. Ke Turki dulu atau Iya, kemana Ustaz. dulu, setelah itu umroh. Umroh. Ada sebagian ikhwah dulu Iya. Ana pernah cerita sedikit Iya, Ustaz. bahwa Ana pernah ke Suriah sebelum hancur, Oh, sebelum kehancuran, sebelum Itu bagus masa banget, Ustaz. ya itu sebelum kehancuran perang saudara di mereka. Nah itu kami ke Suriah waktu itu dengan beberapa teman para pengusaha. Ana belum ustadz gitu ya, belum dipanggil. Tapi Ana karena dikenal memang mengerti agama, akhirnya membimbing mereka untuk perjalanan umrah. Setelah itu ke Suriah. Kehidupan di Suriah ini jauh lebih bebas daripada Indonesia. Masya Ya, Allah. beberapa destinasi wisata itu misalnya kita melihat di satu pegunungan yang indah, yang keren, di situ langsung ada foto-foto yang ditawarkan ke kita, mau pakai yang mana? Waduh, ini naudzubillah. Ini dan yang disajikan ini Yunani, ini Turki, ini. Waduh, sebagian teman-teman yang masih garis miring, mereka mengatakan, waduh, harusnya kita ke sini dulu baru umroh kata. Iya. Iya, harusnya ke sini dulu baru umroh kata dia begitu. Yang garis-garis ngono. Waduh, Anda dalam hati anak, alhamdulillah. Penawarannya merepotkan mereka gitu. Allahul musta'an. Nah, coach, dari Apalagi Lebanon Ustaz. iya, itu mereka menawarkan ada Yunani, ada Suriah, ada Libanon, ada Palestina. Begitu tawarannya, coach. A'udzubillah nih. Waduh, Anda bilang, afwan, raja'na minal umrah, Anda sampaikan. Nggak bisa nih, kami baru pulang umrah nih. Jangan nawarkan yang aneh-aneh gitu ya. Itu jauh lebih bebas. Bahkan mereka itu ya kalau di kita masih sangat familiar dengan wanita berhijab, berjilbab gitu ya. Tapi antum lihat di masa itu ya di Suriah, nggak tahu sekarang, di masa itu jauh lebih bebas seperti di Turki lah. Iya, Turki itu walaupun dikesankan di kita sebagai sebuah negara yang sangat agamis gitu ya. Tapi kita tahu bahwa kehidupan di sana nggak sebegitunya. Sangat liberal. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita eksplorasi lebih lanjut nih terkait dengan Coach Daru nih. Apakah dari situ menginspirasi nama hijrah Coach? Nanti keluar semua nih Ustadz yang zaman-zaman jahiliyah. Oh enggak, Anda nggak bakal tahu ke sana. Ya, ini proses coaching Coach. Iya, bukan konseling. Jadi memang dari situ Ustaz terinspirasi dari hijrah itu. Alhamdulillah pulang haji Ustaz. Walaupun memang saya bekerja di perusahaan yang bukan perusahaan yang ribawi, perusahaan telekomunikasi. Tapi Allah seperti ya kan ketika membolak-balik hati kan kita yakin dari Allah. Nah, betul. Allah tuh seperti mendorong saya untuk pulang dan jadi saya punya keinginan untuk membantu umat yang lebih Ustaz. Karena saya saat itu merasa bersyukur sekali. Ya saya membayangkan kalau saya tidak diberikan kesempatan taubat oleh Allah. Masya Allah. Dan dimatikan karena dulu itu ngawur pol Ustaz. Gitu ya, ngawur gitu ya Ustaz ya. Kelakuannya ngawur. Kan alhamdulillah ya. Tapi alhamdulillah karir itu berjalannya bagus gitu. Mulus terus gitu ya. Iya Ustaz. Jadi ya pilihannya adalah sebenarnya masih terjerembab di situ atau alhamdulillah Allah kasih bertaubat hijrah. Nah, saya kok ada dorongan untuk bantu umat lebih sebagai sesuatu yang saya ingin kayak give back gitu Ustaz. Nah, jadi saya punya dorongan untuk pulang, dan ingin waktu itu belum memutuskan untuk coaching Ustaz, tapi dorongannya adalah ingin bantu umat. Memang sudah dekat dengan Dr. Bilal Philips. Memang sudah ada sempat diskusi kecil, Dr. Bilal saya bantu ya masuk ke Indonesia. Jadi bahkan sebelum saya pulang, saya sudah memfasilitasi Dr. Bilal itu sudah visit Indonesia dari Qatar. Karena kebetulan nggak bisa mendampingi. Jadi sudah sempat sekali visit ke Indonesia dan sudah ada beberapa aktivitas. Lalu kok ada dorongan lebih. Nah, lalu putuskan untuk resign, pulang ke Indonesia, terus singkat kata membangun hijrah coach. Nah, itu juga perjalanan membangun hijrah coach tidak langsung ke coaching. Jadi
saat itu kita inisiatif pertamanya adalah memfasilitasi beberapa dai dari luar untuk di Indonesia dan menyampaikan beberapa potensi kolaborasi dengan dai-dai di Indonesia dan juga ada beberapa daurah. Kepengennya cuma itu dulu waktu awal-awal Ustaz. Lalu kok waktu saya mulai, saya seperti terdorong untuk menyampaikan program, jadi dai-dai ini belum sampai Indonesia. Yeah. Tapi saya diminta untuk menjelaskan. Iya, untuk presentasi. Untuk presentasi. Yeah. Presentasinya ya di masjid, terus di lembaga dakwah gitu. Akhirnya berarti saya harus belajar lebih nih public speaking. Setelah belajar kedorong untuk ke training. Oke. Terus saya waktu itu ya udah lebih serius aja. Jadi saya ke Malaysia, Singapura untuk ambil sertifikasi. Akhirnya ketemu waktu ambil sertifikasi internasional di training. Iya. Terekspos lah ada coaching. Iya. Nah setelah saya ambil langsung, ternyata ini saya. Jadi coaching itu yang menurut saya sangat saya nikmati karena coaching itu sebenarnya bukan public speaking. Jadi nggak harus ada di depan audience dan itu yang saya lebih nyaman sebenarnya. Keren. Yang lebih nyaman adalah ketika bisa punya kemampuan diskusi one on one, itu yang lebih nyaman buat saya saat itu. Jadi coaching akhirnya saya dalami. Alhamdulillah saat ini Ustaz, Masya Allah Tabarakallah, kami satu-satunya bukan cuma di Indonesia Ustaz, se-Asia dan Australia yang megang gelar Master Coach dari 3 lembaga dunia yang terbesar sekaligus Ustaz. Indonesia, se-Asia malah. Se-Asia dan Australia. Iya Ustaz. Satu-satunya Master Coach yang megang dari 3 lembaga sekaligus. Antum doang. Alhamdulillah Ustaz. Allah Akbar. Dari 3 lembaga apa saja nih Coach kalau boleh tahu? Dari ICF, International Coaching Federation. Iya. Ini lembaga coaching terbesar di dunia. Jadi kalau kita masuk ke multinational company, korporasi, alhamdulillah saat ini mereka sudah paham sama ICF Ustaz. Iya. Kita masuk ke Telkom langsung nawarin apa? Nawarin coaching certification dari mana? Dari ICF. Mereka sudah familiar. Nggak perlu diedukasi lah. Yang kedua IC Agile Ustaz. Nah ngomongin Agile nih kan menarik Ustadz. Dan bahkan nanti saya mau cerita lebih tentang Agile karena sekarang korporasi lebih butuh yang Agile coaching. Jadi ada lembaga dunia namanya IC Agile, International Consortium for Agile, yang menaungi professional Agile coach, terus orang yang fokus di mengawal Agile transformation. Nah ini ada lembaga dunianya IC Agile, dan alhamdulillah saya orang kedua di dunia yang megang di dunia nih. Kalau tadi se-Asia dan Australia, saya orang kedua di dunia yang megang Master Coach dari ICF dan dari IC Agile. Tapi begitu ditambah satu lagi, My Brain ini coaching base, pendekatannya applied neuroscience. Jadi nggak ada hubungannya dengan, ketika neuroscience ini nggak ada hubungannya dengan hipnoterapi atau NLP. Ini benar-benar pendekatan dari fisiologi otak. Fisiologi otak ini punya kecenderungan gitu ya, punya kecenderungan, dan itu diturunkan dalam bentuk terapan yang itu dibuat coaching approach-nya. Nah, alhamdulillah kita juga sebagai master practitioner di situ. Jadi kalau 3 sekaligus ini, alhamdulillah kita satu-satunya di Asia dan Australia. Nama Hijrah Coach itu dari awal atau lahir? Dari awal ya? Sudah disebut dengan Hijrah Coach. Kalau nama PT PT-nya PT Jibril Global Indonesia. Tapi kalau Hijrah Coach brand sebagai brand, ya dari awal. Dari awal. Sekarang sebelum ada yang heboh-heboh hijrah Ustaz. Gitu ya? Iya, itu kan masih. Antum sudah hijrah dulu. Udah pakai hijrah. Brand Hijrah Coach. Dan Anda melihat bahwa cerita perjalanan antum itu, ini apa ya, dari sudut pandangan Coach Afan ya, kalau misalnya kurang lebihnya, bahwa apa yang antum lakukan itu betul-betul salah satu contoh representasi dari agile transformation. Iya Ustaz, insyaallah. Gitu Coach ya? Iya. Insyaallah seperti itu. Nah, Agile sendiri Coach, itu antum sebut Agile Hijrah Coach. Itu mulai kapan itu ada? Jadi kita sudah terlebih dahulu coachingnya itu berbasis kompetensi ICF, International Coaching Federation, dari awal Ustaz. Nah itu kita selesaikan sampai alhamdulillah dapetin masternya di tahun 2016 kalau nggak salah Ustaz. Nah tren Agile sebenarnya sudah lama, Agile. Tapi memang di Indonesia ini sangat booming itu mulai dari tahun 2016. Nah, karena kami sudah menggunakan pendekatan approach kompetensi, dan kami juga mendampingi klien dengan pendekatan ICF, kami merasa
kayaknya nggak cukup. Walaupun IC Agile, lembaga coaching ini kan punya core kompetensi, punya koridor gitu ya Ustaz ya. Dengan IC Agile ini nyambung Ustaz, nggak bertabrakan. Jadi coaching yang di sini dengan coaching yang di sini sama. Tapi di IC Agile itu ada kompetensi lain. Sebagai Agile coach di IC Agile, pendekatannya ada coaching, mentoring, facilitating, team coaching, dan ada training. Tapi berbasis Agile semua. Nah, jadi ketika kita mendampingi korporasi, terutama BUMN di Indonesia, nggak cukup punya coaching saja, Ustadz. Nggak cukup kompetensi ini. Mereka itu juga punya tantangan ya, kalau mereka belum tahu ilmunya harus di training. Betul. Kalau mereka mungkin punya resistensi, mesti di mentoring atau di facilitating, sehingga mereka bisa selaras lagi. Nah, jadi Agile coaching ini yang lebih lengkap untuk mengawal proses transformasi. Nah, proses transformasi yang seperti apa? Yang sekarang tentu saja banyak pendekatan proses transformasi. Nah, Agile sendiri itu adalah pendekatan atau approach dalam membawa sebuah proses transformasi organisasi. Karena di situ ada culture transformation-nya juga, ada termasuk juga secara spesifik tentang organizational transformation. Karena Agile itu punya framework yang lebih spesifik, Ustaz. Jadi lebih detail. Sampai detail, Ustaz. Jadi sampai ada framework yang mengatur keuangan, HR, lalu juga mungkin product manajemennya, portfolio manajemennya, budaya kerja. Tapi semua mengacu kepada titik yang namanya customer centric di Agile itu. Dan sangat relevan di era digital. Itu kenapa setelah kita mengetahui bahwa kita nyari, Ustaz. Jadi yang kita lengkapi adalah, ini kayaknya coaching saja nggak cukup. Akhirnya kita butuh untuk leaders mapping. Kita ambil lagi lisensi, Ustaz, dari MyBrain. Pusatnya di London. Dan alhamdulillah kami masih eksklusif di Indonesia, Ustaz. Eksklusif. Jadi nanti Ana juga akan dampingi Ustaz di situ. Masya Allah. Yang berikutnya Agile. Nah, jadi alhamdulillah kita mulai dari coaching, kita punya level advance pakai ICF. Terus Agile coachingnya adalah untuk lebih ke semua kompetensi, kita bisa mendampingi klien, nggak cuma coaching saja. Plus kita punya leaders mapping lewat pendekatan brain dominance. Dan itu alhamdulillah kita punya ya kalau namanya ilmu kan, ketika kita bicara tentang neuroscience, itu banyak yang hoax atau banyak yang pseudoscience. Jadi ilmu yang nggak ada landasan sainsnya. Nah, alhamdulillah ini kuat, ada sainsnya kuat. Dan alhamdulillah prinsipal kita klaim pertama dan satu-satunya di dunia yang mampu menggabungkan antara fisiologi otak dan psikologi. Kisi-kisi implementasinya coach terkait dengan untuk itu. Untuk yang di area brain dominance. Jadi Ustadz, landasan ilmunya adalah bahwa manusia ini kan punya fisiologi otak, mulai dari ada prefrontal cortex, ada bagian kanan right hemisphere, left hemisphere, terus ada lower brain. Itu kan ada fisik otaknya, Ustaz, ya. Betul. Dan mereka itu sebenarnya punya fungsi masing-masing. Nah, jadi yang hoax adalah otak kanan, otak kiri. Kamu otak kanan, kamu otak kiri itu hoax. Karena nggak ada yang otak kanan murni, otak kiri murni itu nggak ada. Betul. Yang ada adalah lebih cenderung ke dominance yang mana. Nah, salah satu referensi untuk melihat apakah otak itu dominan atau tidak, ada medical imaging yang namanya SPECT scan, single proton emission computerized topography. Jadi manusia, orang itu kalau mau di SPECT scan harus diinjeksi dulu cairan radiasi, Ustaz, sampai cairan radiasinya itu ke otak, lalu di otaknya di scan pakai SPECT scan, sehingga kelihatan otaknya ini mana jaringan otak di organ tertentu yang tidak dialiri darah, aliran darah, karena ada damage, atau yang besar dan ada yang kecil. Nah, yang aliran darah yang besar itu, karena kan otak menyampaikan informasi ke beberapa organ ini kan lewat elektromagnetik ya, jadi ada menyampaikannya lewat blood flow, dihantarkannya lewat aliran darah. Jadi kelihatan mana yang aliran darah ini yang lebih cenderung ke beberapa organ. Dan dari situ sebenarnya dijabarkan lagi masing-masing fisiologi itu punya fungsi apa. Masya Allah. Lalu MyBrain, prinsipal kami membuat formula psychometricsnya.
Nah itulah kombinasi antara physiometrics dan psychometricsnya. Membuat pendekatan psychometricsnya. Psychometrics itu kemana sih? Ke personality, ke cara berpikir, cara mengambil keputusan. Nah, di level terapan Ustadz, itu digunakan oleh klien-klien kami, di level leader, akan dipahami kira-kira cara mengambil keputusannya seperti apa. Dominance dia yang berhubungan dengan mungkin apakah dia berani mengambil resiko atau dia cenderung ke berhati-hati dalam mengambil resiko. Jadi akhirnya keluar formula yang menjadikan leader-leader yang kami dampingi itu paham kenapa dia berpikir dengan cara berpikirnya, kenapa dia mengambil keputusan dengan cara mengambil keputusannya. Jadi dia mengenal dirinya lebih baik. Ketika dia mengenal dirinya lebih baik, dia akan dapat insya Allah melakukan aktivitas lebih baik lagi karena dia mengenal nih. Dia punya, kita bilang strength, dan dia punya potensial blind spot. Yang strength dikuatin Ustadz, yang potensial blind spotnya diantisipasi. Betul. Contoh Ustadz, ada leader yang dia cepat mengambil keputusan karena dia dominansinya itu di prefrontal cortex depan dan kanan, right hemisphere. Nah, tapi dia dominan di situ. Setelah kita melakukan proses assessment, dia ada di situ. Tapi dia punya potensial blind spot di lower brain dan di left hemisphere. Akibatnya apa? Mungkin dia punya potensial blind spot di area rutin. Kegiatan rutin dia bukannya nggak mampu, tapi energinya lebih besar ke yang inovasi, pengambilan keputusan. Nah, akhirnya dengan dia mengetahui hal tersebut, dia akhirnya lebih sadar, oh iya benar saya begini. Kenapa mudah jenuh di sini? Kenapa mudah jenuh? Iya, kenapa nggak kuat terikat dengan satu rutinitas. Betul. Aneh banget tuh, Coach. Ya, nah, makanya Ustaz, itu kalau kita mengetahui, kadang-kadang kan kita ini Ustaz, kita menilai diri kita sendiri tapi bias. Karena nggak ada landasan ilmunya. Nah, ini kita akhirnya dengan landasan ilmu ini, oh iya saya yang ini. Sehingga ada landasan ilmunya. Nah, setelah itu untuk kedepannya kita bicara apapun profilnya, kita bisa tetap menjadi pebisnis yang sukses, leader yang sukses, tapi setelah itu kita punya metodologi framework coaching untuk mendampingi klien ini, leader ini lebih baik ke depan. Dengan sudah punya referensi, panduan. Betul. Jadi sebenarnya ini bukan menjadikan coachnya itu sok tahu. Saya lebih tahu nih, antum kan begini, tapi dijadikan sebagai alat conversation, netral, tetap. Ini profilnya mengatakan begini nih hasilnya nih. Menurut antum gimana? Jadi akhirnya itu yang membuat si klien tidak di judgment, Ustaz. Klien itu self awareness. Setelah pertama self acceptance dulu. Oh iya saya begini, self acceptance. Lalu yang kedua adalah self awareness. Oh kalau gitu saya ke depan lebih baik mesti begini. Lalu setelah itu self management atau self improvement. Nah ini juga yang kami lagi sedang coba tulis research ilmiahnya. Kita namakan growth model. Jadi growth model itu pendekatannya self acceptance, self awareness dan self management atau self improvement. Kenapa kok self management? Karena di coaching, nyambung ke coaching. Coaching itu ada self management juga. Betul. Nah ini yang sharing sedikit tentang apa yang kita secara aktivitas. Tapi ini juga kita tuh selalu pakai topi kalau sebagai coach itu sebagai seorang researcher atau scientist juga Ustaz. Karena kan kita bawa ilmu dunia atau ilmu akhlak gitu ya Ustaz. Ya kita selalu cari landasan ilmiahnya. Benar. Jadi coaching ini Ustaz selalu ada artnya dan ada sainsnya. Nah, sainsnya ini juga kita sedang terus coba pendekatan ke kampus-kampus untuk kita punya center of agility, sehingga kita selalu bisa dikuatkan dengan research yang nanti kita matchingkan dengan corporate client kita. Karena di Indonesia nggak ada Ustaz. Jadi di luar negeri itu research tentang coaching sudah banyak dan research terutama agile coaching itu sudah banyak Ustaz. Tapi di Indonesia masih belum terlalu banyak atau bahkan nggak ada yang spesifik universitas memfasilitasi itu. Untuk menjadi jadi kita coba apalagi risetnya coach. Apalagi risetnya. Kita coba untuk bangun center of agility di kampus-kampus. Ini Afan saya kebanyakan ngomong Ustaz. Memang posisi antum dibutuhkan untuk itu coach. Barakallahu fiik. Sekarang yang Anda tanyakan coach. Ustaz. Dari background klien-klien antum yang
yang perusahaan-perusahaan besar dari BUMN yang RIK 1 gitu ya, Masya Allah, tabarakallah. Yang ingin Anda tanyakan, kan banyak ketidaksadaran masyarakat kita terkait dengan coaching, terkait dengan terutama agility gitu ya, Coach ya. Nah, seberapa butuh kita dalam konteks ini adalah umat Islam secara khusus, warga negara Indonesia secara umum, terkait dengan agility atau agile dan kemudian juga coaching untuk terutama secara bisnis maupun personal. Iya, Ustaz. Jadi Ustaz, Ana kan tetap walaupun Ana sudah mulai hijrahnya tuh 2010 Ustaz. Tapi Ana tuh awam Ustaz. Artinya Ana bukan orang pondok, dan sekarang ini semakin sadari bahwa Ana tuh ketinggalan banget dari ilmu agama. Nah, jadi karena walaupun saat itu sudah meninggalkan hal-hal yang buruk, Anda tetap mengejar kompetensi dunia, kompetensi profesional gitu. Jadi Anda ambil sertifikasi sampai alhamdulillah beberapa master coach. Nah, namun Ustadz, ini mungkin perjalanan hidayah buat Anda Ustadz ya. Semakin Anda sudah ibaratnya mengerti sebenarnya, Anda merasa paham, merasa ya Ustadz ya, merasa paham manusia, merasa paham bagaimana cara memperbaiki manusia dalam tanda kutip. Itu Ana seperti ketampol Ustaz, seperti ketabok, seperti kena batunya Ustaz. Karena waktu itu ya alhamdulillah dalam perjalanan ini Allah juga membimbing untuk mulai belajar agama lagi. Nah, ketika belajar agama, ketika kita sudah paham apa itu agile, terus kita belajar tentang agama, di situ ada sifat-sifat Allah. Ada nama-nama Allah, ada tindakan Allah, perbuatan Allah. Kita paham bahwa ternyata nggak lengkap belajar agile, belajar coaching kalau kita nggak lengkapi dengan ilmu agama, Ustaz. Masya Allah. Nah, jadi Ustaz, yang saya coba untuk akhir-akhir ini, ya mungkin beberapa tahun terakhir ini, kampanyekan ke para coach dan para pebisnis. Percuma kita belajar coaching kalau kita tidak minta pertolongan kepada Allah terlebih dahulu. Langsung otaknya dulu nih kerja coaching, ada masalah coaching. Bisnis itu salesnya turun coaching, kita coaching atau minta di coaching. Itu jebakan dunia yang akhirnya mungkin Allah bisa marah ke kita. Karena tidak bertawakal kepada Allah. Nah, jadi sebenarnya umat Islam ini lengkap Ustadz. Kita bisa punya pendekatan dunia yang pendekatan dunia ini didasari ilmu agama Ustadz. Yang kalau kita bisa melakukan membungkus agile dan juga paham, tapi tidak mencampur aduk ya Ustadz. Jadi tetap ilmu syar'i itu ya kita jaga adab di ilmunya Ustadz. Tapi kita juga berusaha ikhtiar dengan pendekatan agility. Itu kita dapat dua Ustadz. Kita dapat dunia, kita bisa agile. Dan insya Allah ini jadi bekal akhirat juga. Jadi sebenarnya umat Islam ini kalau ini win-win, bukannya win-lose. Win-win. Karena ketika kita paham agile aja nggak cukup Ustaz. Kita harus belajar, kita harus ilmu syar'i, kita harus kuatkan. Nggak cukup belajar coaching saja, karena tetap yang punya hati Allah ya, yang punya hati manusia Allah. Kita harus, landasan ini harus terus dikejar. Tapi juga ketika kita paham ini untuk survive di dunia, kita bisa punya tabungan juga di akhirat. Jadi itu yang harusnya jadi value ya, jadi value yang umat Islam secara umum Coach ya, untuk perhatikan. Setiap doa yang sangat familiar di kita, yang kita jalani, yang kita selalu mohonkan kepada Allah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Minta kebaikan dunia, kebaikan di akhirat. Bukan prinsip lebih baik sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Tapi baik di dunia, baik di akhirat, dan jauh dari api neraka. Kemudian lagi, janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh
baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh pasti kami akan membuat hidupnya hidup yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas pahala perbuatan mereka lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Di sini Allah memberikan garansi. Garansi bahwa orang yang beriman dan beramal saleh, dan ini sangat komprehensif. Prinsip-prinsip agility, ya, itu prinsip-prinsip agile itu sangat relate dengan nilai-nilai keislaman, ya, terkait dengan tawakal, sabar, ikhtiar yang maksimal, dan lain sebagainya, dan banyak lagi yang lainnya, khauf dan roja, takut dan berharap kepada Allah. Itu semua prinsip-prinsip agility yang antum ajarkan di dalam proses pembelajaran kita, dan ini sangat relate dengan nilai-nilai keislaman, yang ketika dipahami dengan baik oleh seorang muslim, maka dia akan mendapatkan kenyamanan hidup dunia, dan insya Allah harapan yang besar untuk mendapatkan kebahagiaan hidup setelah kehidupan dunia ini finish. Betul, Ustaz. Nah, di sini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita insya Allah dalam waktu tidak lama lagi akan membuat suatu podcast spesifik terkait dengan Agile Coaching atau Agile Hijrah Coach, di mana insya Allah Coach Daru sebagai narasumbernya yang akan menghadirkan tamu-tamu yang merupakan klien-klien beliau dari perusahaan-perusahaan yang sangat representatif sebagaimana tadi disampaikan, dan juga mungkin sesekali anak ikut nimbrung di sana, ya, untuk ikut ngurunin 1-2 butir garam di sana supaya lebih gurih rasa dari acara tersebut, yang insya Allah kita akan lebih bicara terkait dengan hal-hal yang sifatnya bisnis, dan bagaimana seorang pengusaha, spesifiknya adalah pengusaha-pengusaha muslim, memiliki agility di dalam menjalani semua bisnisnya, dan itu akan sangat berdampak besar kepada pribadi-pribadi antum semuanya. Karena agile ini adalah sebuah mindset, bagaimana kita memiliki sikap untuk bisa lebih sabar, lebih tabah, lebih tawakal, ikhtiar yang kuat, dengan tidak melupakan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sesi ini memberikan insight yang sangat luar biasa bagi antum, bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada momen-momen cari-cari kisah yang lain, cari-cari ilmu yang lain, yang itu akan memberikan inspirasi besar bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.